maka kita harus rame-rame datang ke KPK atau ke kepolisian mengingatkan aparat penegak hukum agar supaya segera melakukan penyelidikan terhadap keluarga Bendolo. Mari kita duduk KPK dan kantor kepolisian untuk mengingatkan bahwa segera melakukan penyelidikan terhadap Presiden Jokowi. Adili Jokowi. A few moments later. Teman saya Pak Jokowi, ya, supaya mungkin lebih elok, lebih arif, memberi contoh kepada masyarakat supaya tidak melanjutkan laporan. Teman saya Pak Jokowi. Lucu. Kami berempat, ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila, itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran. Wow. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science, ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan, ya. Jadi kami siap, ya, berempat untuk menerima tantangan ini. Dan terima kasih untuk warga masyarakat, ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat, termasuk ulama, yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun, ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan, ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut. Ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan, ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Selesai dengan mudah kalau kejujuran atau niat baik. Ada nawa dari Jokowi itu untuk kemudian. Aduh, bilang aja takut, Bang Roy Suryo, takut di penjara karena Pak Jokowi sudah melaporkan loh. Silahkan klarifikasi sebelum dijemput jam 3 pagi. Yang setuju Roy Suryo klarifikasi, minta maaf nih sebelum ditangkap nih, gimana? Komen-komen. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Ancaman. Woi, matanya Rismon, jangan banyak bacot lu. Kamu sudah ngasih apa ke negara ini, Cuk? Sedangkan Pak Jokowi itu mimpin 10 tahun sudah bagus, mantap, dunia mengakui. Mulutnya kamu sudah ngasih apa? Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, tangkap orang ini biar gak bikin gaduh. Kendainya deket sama saya, kamu selesai sudah mulutnya kamu. Cuk. Bikin gaduh aja. Kamu sudah ngasih apa ke negara ini, ke republik ini? Jangan banyak bacot lu. Tidak terima kamu omongan saya, ketemu objek saya. DM nomornya, ya. Bangsat ini. Kurang ajar, bikin gaduh aja. Ketemu sama saya nanti. Saya pecahkan kepalanya itu. Buset. Ngajar bikin gaduh aja. Tepat Pak Prabowo, tangkap. Itu deskripsi, ya. Ya, baru selanjutnya
saya lanjut Bertele-tele, pergi bersama istri ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM, menyentuh, meraba Menyentuh, guys. skripsi Joko Widodo, terus saya foto, baru saya analisa juga dan confirm dengan pengamatan saya secara frame demi frame dari konversi tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada. Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditujukan Dr. Siti Asli Sudati. apa fotokopi? Fotokopi. Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok jadi takut bicara tentang ijazah? Ayo dong. Nah, ini bentar. Jadi dengan Iya, cara sendiri, apapun, takut sendiri. ya sekuat apapun datanya, sekalipun nanti ijazahnya itu asli, anak-anak aba itu akan tetap ngekeh kalau ijazahnya itu palsu. Betul. Saya omongan saya, ya karena memang motif mereka itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk ekspresi sakit hati, ya sakit hati dan sakit hati. Bos. Joko Widodo ya. Ancaman nyawa pun saya hadapi gitu. Wow. Orang ini kenapa ya kok benci banget dengan Bapak Jokowi gitu? Kira-kira ada apa dengan dia? Apakah di masa pemerintahannya Pak Jokowi, dia itu dirugikan dengan kebijakan-kebijakan Pak Jokowi? Karena kebijakan Pak Jokowi ini adalah berpihak pada bangsa dan negara. Apakah demikian netizen? Setahu saya Pak Jokowi itu orangnya nggak tegaan sih sama masyarakat Indonesia. Ya kan? Oh iya. Bagaimana bila orang ini sakit, kemudian Pak Jokowi menjenguk dia gitu? Waduh, pokoknya mau taruh mana ya kira-kira? Gimana tuh netizen kalau kayak gitu? Dulu Raja Panci alias Roy Suryo itu mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Oh, kita lihat pernyataannya. Dari UGM salah gitu. Saya sebut salah karena dia menjelaskan itu dicetak di percetakan Prima sama percetakan Sanur. Salah karena Prima itu baru ada tahun 86. Ketika itu gambar Pak Jokowi saya masukkan, saya sandingkan dengan foto Mr. X ini, jawabannya apa? Match atau tidak match. Jadi ini bukan Jokowi. Itu bukan Jokowi. 99,9%. Saya berani pastikan foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo, sepupunya Jokowi. Jadi bukan Jokowi. Kalau insinyurnya adalah dari ijazah yang ternyata itu disebar oleh kader PSI tadi, dan itu sudah saya pastikan kalau itu palsu, tagar adili Jokowi, tagar makzulkan Fufafa. Nah, setelah Pak Jokowi turun sendiri dan melaporkan sendiri atas pencemaran nama baik, lalu Roy Suryo atau si Panci itu langsung berubah 180 derajat. Coba lihat. Kita ceritakan. Apa itu? Siang hari tadi, saya dan Dr. Ismon itu ketemu langsung dengan anak yang mengupload itu di X, di Twitter. Dia memposting ini. Ya. Dan dia mengakui, Mas Aiman, Ya. kan dia nulis asli, saya upload yang asli. Pertanyaan saya sederhana saja, Mas Aiman. Mas, Anda berani pegang yang asli? Asli itu dari Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi tidak? Enggak, saya dapat dari ini, dah selesai. Saya bilang. Itu namanya kalau dalam hukum, ya, testimonium di auditu. Testimonium di auditu. Jadi dia katanya, udah. Kalau di ini yang kemudian di posting dan kemudian ini nanti terbukti misalnya, oh ijazahnya asli bukan ini, dia yang masuk. Karena dia sudah menyebarkan hoax yang kami periksa ini. Nah, dari situ sudah bisa disimpulkan bahwa Panci alias Roy Suryo itu mau cuci tangan seolah-olah biar orang yang mengupload ijazah Pak Jokowi yang di akun X itu biar dia yang ditangkap. Jadi seolah-olah si Panci sama Resmon itu cuci tangan. Ya enggak bisa. Katanya Panci ini pakar telematika. Lah kemarin waktu debat dengan Pak Sylvester itu foto ijazah Pak Jokowi yang sama Panci itu selalu dianggap bukan foto Pak Jokowi alias palsu. Itu kata Panci berdasarkan software. Dan di debat yang kemarin Panci itu mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu berdasarkan katanya.
Masa sekelas Raja Panci, sekelas Rismon yang punya gelar Telek Pancika, yang punya gelar dokter forensik, kenapa nggak kalian periksa dulu? Begitu Pak Jokowi turun gunung melaporkan mereka, mereka cari kambing hitam. Lempar panci, sembunyi tangan. Ya kan? Masa pakar telematika kok taunya ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu kok berdasarkan software dan berdasarkan katanya. Oh iya Ci Panci, kalau besok lo udah di penjara, kalau misalnya lo udah bebas, jangan lupa ya, panci-panci yang ada di rutan itu dibawa pulang semua. Ndelogo. Ini para perusuh di Indonesia ini yang menuduh ijazahnya Pak Jokowi palsu ini lagi gini-gini semua nih. Petantang, petenteng, giliran ditantang kayak ayam sayur. Klarifikasi saya kesini. Bapak Panci dan konco-konconya klarifikasi Bapak di Panci. TV sekarang. Cari aman ya. Gimana Pak? Takut ya setelah ditantang? Udahlah, kalian itu semuanya udah ketahuan tujuannya apa gitu loh. Kalian itu cuma mau bikin jejak Pak Jokowi itu jelek. Seenggaknya ada jejak Pak Jokowi jelek di media. Itu kan kalian mau kan? Karena kalian pikir masyarakat Indonesia itu bodoh-bodoh dan gampang banget dihasut. Itu kan yang kalian pikir ya kan? Pasti semuanya pada teriak lagi. Ini masa kayak gitu aja laporin polisi tinggal tunjukin aja gitu. Setelah itu kalau misalnya nggak terbukti jasanya palsu, pasti cara-cara lain lagi diangkat lagi. Ada pertanyaan dari Mas Rigala. Aku bingung kok ada foto ijazah yang diliatin Roy Suryo itu. Foto ijazah itu dapat dari mana? Padahal Pak Jokowi nggak pernah nunjukin ijazah. Ini buat kalian yang masih bingung, aku jelaskan ya guys. Jadi bapak ini bernama Dian Sandi. Dia yang pertama mengupload foto ini di X dengan caption asli guys gitu. Namun seperti yang kalian lihat ya di podcast itu, kalau dia tuh dicecer sama Roy Suryo dan Bang Rismon gitu, yang mana mereka berdua ini bertanya, lu dapat foto itu dari mana? Dan Dian Sandi tidak pernah menyebutkan siapa yang memberikan foto tersebut kepada beliau. Yang dia lakukan itu adalah memberikan klarifikasi kalau foto tersebut tidak didapatkan langsung dari Pak Jokowi. Kalian juga harus tahu kalau beberapa wartawan, salah satunya itu dari Tribun Solo, itu sudah melihat secara langsung ijazah karena Pak Jokowi menunjukkan secara langsung di rumah beliau. Namun pada saat proses berlangsungnya penunjukan ijazah tersebut tidak boleh difoto guys gitu. Jadi ini adalah berita dari Tribun Solo itu yang bilang kalau Jokowi tunjukkan ijazah di depan awak media mirip ya yang diunggah politisi PSG Dian Sandi. Terus kalau ada yang masih bilang, kabar bara kenapa sih nggak ditunjukin aja ke awak media, tunjukin ke publik gitu loh. Guys, tidak semudah itu. Kenapa? Karena setelah kita tunjukkan, maka publik akan minta, ya sudah diuji karbon, ya sudah diuji secara nanoteknologi, ya sudah diujilah di laboratorium internasionale. Itu yang disebut oleh Bang Rismon, kalian harus dengar. Nanya nih, kalau in case betul ada pengadilan yang kemudian menghadirkan ijazah Pak Jokowi, apakah Anda berdua butuh berapa lama untuk kemudian menguji itu dengan apapun metodenya untuk menyatakan ini palsu atau asli? Sampel hadirkan saja, kami bawa scanner resolusi tinggi, terus ada uji karbon. Teknologi kan Pak, mungkin sehari 2 hari bisa, tetapi kan perlu lagi uji usia kertas, jenis tinta, terus apalagi pakai teknologi nano, ya kan nano teknologi itu lebih akurat lagi, gitu, usia dan segala macam. Mungkin mereka perlu waktu mungkin sebulan 2 bulan, apalagi kalau diuji di laboratorium internasional itu lebih valid lagi. Gampangnya analoginya gini aja, Barbara punya perusahaan aku itu misalnya ada saingan dagangku itu menuduh gitu ya, kalau akte pendirian perusahaanku tuh palsu, perusahaan itu adalah perusahaan abal-abal gitu kan. Ya udah, ayo diuji Barbara, tunjukkan gitu loh aktemu, berikan kepadaku supaya ku uji di laboratorium. Mau ku kasih? Gak mau cuy, logika aja gitu loh. Makanya ini udah paling bener jalan seperti ini. Bukannya gue sok-sokan kayak mau ngebelain Pak Jokowi. Nggak ada gue kayak gitu. Ini gue mikir logika aja. Udah paling bener jalannya seperti ini. Dan gue masih menemukan ya komentar-komentar yang seperti ini ya di akun gue. Kok bisa-bisanya kau bilang seperti itu gitu loh. Sedangkan kau harusnya berpikir dengan otakmu itu. Jadi jangan komen yang template seperti ini gitu loh. Kalau misalnya terbukti setelah diuji secara klinis melalui nanoteknologi di laboratorium, misalnya sampai ke internasional sana, karena tidak ada kepuasan dan ternyata terbukti kalau memang ijazah tersebut palsu, berarti kita semua ini ditipu guys, kita semua ini ditipu.
Paham Oleh nggak? siapa? Kita balik lagi ke sini ya guys ya. Pak Roy Suryo itu kemarin tuh sempat ngomong gitu kalau dia itu dipolisikan oleh seseorang yang mana orang ini bukan Pak Jokowi. Ini sebelum Pak Jokowi datang sendiri ya guys ke Polda Metro Jaya. Ini tak kasih air kalau mau cuci tangan gitu. Gitu. Macam cuci tangan apa? Kalau dia melaporkannya mau pakai pasal yang 130 sekian, 131 gitu untuk fitnah dan pencemaran nama baik. Bagus, berarti Jokowi harus datang sendiri ke polisi. Wah, bukti. Kalau kemudian dia merasa dicemarkan nama baiknya atau dibaikkan nama cemarnya, itu kan berarti dia harus bawa dokumennya. Ini loh yang asli. Nah, itu baru debat namanya. Ya, lah ini, ya apa-apa nanti masyarakat Indonesia biar menilai lah. Jadi seorang mantan presiden itu mempidanakan ya 2 ibu-ibu di sini, gitu kan gitu. Tadi katanya bagus, katanya dilaporin hebat. Gue nggak ngebela ya guys ya. Gue itu bukan orang yang mau membela Pak Jokowi, enggak. Gue di sini sebagai masyarakat yang kritis dan gue melihat gitu loh. Ya. Lah dirimu kan tadi bilangnya katanya hebat kalau melaporkan datang sendiri. Begitu dilaporkan salah lagi, bilangnya kok ngelaporin gitu. Gimana sih? Jujur ya, gue sebagai rakyat Indonesia tuh malu banget gitu loh. Ini tuh berita udah sampai ke internasional. Kok bisa-bisanya ada tuduhan seperti ini dan kemudian jadi blunder panjang kali lebar seperti ini. Paham gak sih kalian? Paham nggak? Terus kalau ada yang bertanya kepada gue gitu kan, lah terus kemarin waktu pas beliau jadi presiden, kenapa nggak ngelaporin? Beliau itu masih jadi presiden guys. Apakah pantas seorang presiden melaporkan rakyatnya? Makanya diam dia, karena dianggap itu hoax gitu loh. Gue juga kalau posisinya jadi dia, mungkin gue akan melakukan hal yang sama gitu. Ya kali gue ngelaporin, kan kayaknya kayak abuse of power banget yang gue lakukan itu gitu loh. Lantas sudah seperti ini, kondisinya kayak gini, masih salah juga. Kalau gua sekarang, kan tadi gue bilang kan, di VT gue yang ini, gue bilang gitu loh. Kita tunggu aja beritanya, duduk manis, kita nonton, kita liatin, sambil kita pantau berita-berita yang lain gitu loh. Kita sebagai masyarakat itu nggak boleh terpecah-pecah. Makanya gue gedek banget tuh sama komentar-komentar yang ngata-ngatain, ngomong ini, ngomong itu, segala macam. Kenapa sih lu tuh stupid banget? Sorry ya, tapi emang lu tolol gitu loh. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Mungkin ini salah satu isu terbodoh yang saya temui selama main di media sosial. Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul di setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan nggak ada lagi isu cerdas. Bayangkan aja coba. Isu bodoh gimana semua. kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Lawang kalau ijazah Jokowi itu palsu, sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar? Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen, bahkan mahasiswa yang seangkatan, yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, nggak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja. Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Ya, teman-teman, semoga saja penjelasan dari Denny Siregar ini bisa mencerahkan manusia-manusia tolol ya, yang susah sekali untuk kita menyadarkan mereka terkait dengan isu ijazah palsu yang sudah beredar cukup lama. Ya,
Ngapain Pak Jokowi memalsukan ijazah? Pak Jokowi kan bukan pemilik universitas, ya kan? Ya teman-teman, tadi kalau video awal teman-teman perhatikan baik-baik, menyimak baik-baik. Seorang mantan ketua KPK, Abraham Samad, dengan gagah dan berani meneriaki, adili Jokowi, adili Jokowi. Tapi setelah Pak Jokowi datang sendiri dan melaporkan orang-orang ini, apa katanya? Pak Jokowi itu teman saya. Tidak seharusnya Pak Jokowi itu melaporkan rakyatnya sendiri. Ya, ini agak lain. Itu mirip seperti si Panci juga tadi. Ya, si Panci minta pertolongan kepada Bapak Prabowo. Kemudian dia sampaikan bahwa tidak boleh pakai pasal 160. Panci, yang hakim itu kau kah? Tidak kan? Masa kau mau atur-atur hakim soal penggunaan pasal mana yang harus mereka ambil? Terkait dengan pasal mana yang diambil itu kan wewenangnya hakim, bukan wewenangnya si pencuri panci. Ya. Jadi jangan sok ngatur-ngatur, jangan sok merasa bahwa negara ini milik Anda. Kalian ini kurang kerjaan atau gimana sih? Dari dulu sampai sekarang orangnya yang itu-itu saja. Saya sependapat dengan ada satu pernyataan dalam video tadi seorang pemuda ya. Dia bilang orang-orang yang ngurusin ijazahnya Pak Jokowi ini, mereka itu sakit hati. Karena junjungannya mereka tidak bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi mereka ini sakit hati. Karena mereka ini adalah ex-HTI. Jadi sama-sama punya HTI dan hati. Ya, masuk akal juga. Masa isu-isu receh seperti ini, masa isu-isu bodoh seperti ini masih terus-menerus digaungkan oleh mereka ini. Dan anehnya lagi, dan lucunya lagi, kebanyakan dari mereka ini adalah aki-aki yang sudah seharusnya ya mereka itu duduk tenang di rumah. Yang sudah seharusnya mereka diam-diam menimang cucunya mereka. Kok malah ini ngurusin ijazahnya Pak Jokowi? Kalian yakin bahwa ijazah yang beredar itu ijazah aslinya Pak Jokowi? Sehingga kalian katakan bahwa ini palsu. Itu kan hanya foto yang beredar. Ya. Harusnya kalau memang kalian ini benar-benar pintar dengan titel yang sangat tinggi, ada yang profesor, ada yang doktor, ya, ada yang pakar, ada yang apalah. Langkah pertama yang harus kalian lakukan itu adalah datang ke rumahnya Pak Jokowi, tanya ke Pak Jokowi, Bapak, apakah gambar ijazah yang selama ini beredar di media sosial itu benar ijazahnya Bapak? Kalau misalnya saat itu Pak Jokowi bilang bukan, itu hanya mirip saja, ya sudah selesaikan. Tidak usah lagi diperdebatkan. Lah ini, kalian hanya fokus melihat gambar yang beredar di media sosial, kemudian kalian gunakan ilmu pengetahuan Anda untuk melacak, mengecek apakah ini benar atau tidak. Jadi wajar kalau kalian bilang itu ijazah palsu. Iya, benar. Karena memang itu ijazah bukan miliknya Bapak Jokowi. Itu ijazah itu hanya dibuat oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak pamornya Bapak Jokowi. Ya. Mereka itu punya rencana lain, punya niat lain untuk tahun 2029 nanti. Dan bahkan orang-orang ini sengaja melemparkan isu-isu ini agar mengganggu pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Agar kita masyarakat ini lupa
tentang bagaimana rancangan undang-undang perampasan aset yang sampai detik ini belum juga disahkan oleh pemerintah. Kita terlalu fokus pada urusan ijazah yang menurut saya sangat tidak tidak penting-penting amat. Tapi hanya karena Bapak Jokowi ini adalah public figure, ya semua orang sibuk. Ya, kita ini sibuk untuk mengcounter, untuk memberikan pencerahan bahwa sesungguhnya yang beredar di media sosial itu adalah ijazah palsu. Paham kan? Jadi yang aslinya itu ada di Bapak Jokowi. Kemudian ada yang berkomentar, susahnya di mana sih? Tinggal nunjukin saja ijazah, masalah selesai. Buat kalian-kalian yang berkomentar seperti itu, tidak ada kewajiban bagi seorang mantan presiden, tidak ada kewajiban bagi seorang Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya kepada khalayak ramai. Pertanyaan saya untuk Anda, ketika Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya ini, apakah kalian semata atau serta-merta percaya bahwa itu ijazahnya palsu atau asli? Enggak kan? Pasti akan ada ide lagi ya untuk mencari masalah. Itu bukan asli, itu palsu. Kan banyak cara yang kalian lakukan untuk menjatuhkan Bapak Jokowi ya sejak beliau masih menjadi wali kota Solo. Jadi saya sepakat yang disampaikan oleh Denny Siregar. Kalau memang benar ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu, tentu dia tidak mungkin sampai jadi gubernur DKI Jakarta. Dia tidak mungkin sampai menjadi presiden Republik Indonesia. Cukup sampai di Solo saja itu sudah ketahuan. Masa negara tidak bisa mendeteksi tentang keaslian atau kepalsuan ijazah itu? Nggak mungkin kan? Atau jangan-jangan yang palsu itu otaknya si Roy Suryo. Ya. Otaknya si Rismon Senipar yang merasa diri sok hebat. Sok ngancam-ngancam Bapak Jokowi. Ya, otaknya si Amin Rais. Jadi mereka-mereka ini yang otaknya palsu. Sehingga ngomongnya ngalur ngidul, gak jelas gitu.